Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade. Selamat sore. Bagaimana kabarnya, Pak Ade? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Ratna. Pak Ade, Gimana? apakah Ya, Pak Ade ada waktu hari ini? hmm, sekarang sih saya free Bu Ratna. Gimana Bu Ratna? Apa ada yang bisa saya bantu? Enggih, Pak. Saya ingin sharing dan bercerita bersama Pak Ade jika Pak Ade memang ada waktu. Ya tidak apa-apa boleh. Oke, terima kasih Pak Ade. Pak Ade, Iya gimana Bu Ratna? saya ingin curhat seperti itu kepada Pak Ade. Apakah Pak Ade berkenan mendengarkan cerita saya? Insya Allah Bu Ratna dengan senang hati saya akan mendengarkan curahan hati Bu Ratna. Oke, terima kasih Pak Ade. Semoga dengan kegiatan sharing ini nanti membuat saya lebih tenang Pak Ade dan saya ingin mendapatkan solusi dari kegelisahan saya selama ini Pak Ade. Amin. Ngomong apa nih yang membuat Bu Ratna tidak tenang? Ibu dapat menceritakan kegelisahan yang dirasakan selama ini. Semoga saya bisa membantu Bu Ratna. Begini Pak Ade, pada hari Jumat kemarin setelah koordinasi evaluasi progres persiapan penilaian kepala sekolah PKKS, kemarin saya ada konfirmasi untuk menghadap Bapak Pengawas terkait persiapan administrasi PKKS Pak Ade. Jadi begitu. Pantesan Bu Ratna kelihatannya murung. Terus yang membuat Bu Ratna tidak tenang itu apa sebenarnya? Mungkin lebih ke apa ya Pak, masalah administrasi PKKS yang belum maksimal seperti itu Pak Ade. Oh, masalah administrasi. Benar Pak Ade, Bapak Pengawas kemarin sempat konfirmasi, menanyakan ke saya secara langsung tentang ada beberapa administrasi PKKS pada bulan Desember nanti harusnya sudah persiapan seperti itu dan kemarin ada eh, pengawasan seperti itu dari beliau pengawas. Administrasi yang diragukan sama Ibu apa? Bisa diceritakan lebih rinci lagi? Mungkin ini Pak, pada saat koordinasi kemarin, evaluasi progres persiapan PKKS, saya belum menyelesaikan administrasi supervisi kelas, Pak. Bapak pengawas konfirmasi kepada saya secara langsung dan saya menjawab kemarin saya baru mengerjakan tugas-tugas lainnya terlebih dahulu. Sepertinya itu Pak pengawas sangat kecewa Pak Ade kepada saya. Hmm, begitu masalahnya. Padahal selama ini kan Bu Ratna orangnya selalu on time, rajin gitu ya. Kenapa Bu Ratna sampai belum melaksanakan kegiatan itu? Mungkin karena di bulan ini juga banyak sekali agenda-agenda kegiatan ya Pak. Di bulan Agustus ini full agenda kegiatan. Sebenarnya saya sudah menyelesaikan beberapa komponen standar administrasi PKKS Pak. Dan saya memang terlewat belum menyelesaikan administrasi untuk supervisi kelas saya karena ada 12 kelas, kemudian ada 16 guru, jadi saya kemarin belum sempat menyelesaikan untuk administrasi khususnya yang supervisi untuk guru kelas dan guru mapel. Seperti itu Pak Ade. Hmm, oke, bisa saya simpulkan bahwa merasa lelah dan tidak tenang karena mendapatkan konfirmasi dari Bapak pengawas kayak gitu ya Bu ya, tentang Tinggi Pak administrasi Ade. supervisi kelas untuk PKKS dan Ibu merasa kesulitan mengatur waktu dan tugas tambahan diberikan kepada jenengan kayak gitu ya.
Nggih, seperti itu Pak Ade. Kalau akhir-akhir ini memang, waktu saya Pak Ade itu sangat tersita menurut saya karena ada beberapa agenda kegiatan yang full di bulan Agustus. Ada mungkin sebagai tugas sebagai kepala sekolah, fasilitator juga, CGP Angkatan 8 di Kabupaten Grobogan, mengampu 2 kelas, kemudian tugas tambahan juga Pak Ade sebagai sekretaris Kuaran Sampang. Ada bendahara juga, kemudian sekretaris K3S. Itu waktu saya kayaknya, apa ya Pak Ade ya, tersita banyak, sehingga saya belum selesai untuk menyelesaikan administrasi supervisi akademik untuk guru kelas dan untuk guru mapel Pak Ade. Hmm, banyak sekali pekerjaan ya Bu ya, banyak kegiatan ya. Jadi Ibu sekarang merasa gelisah kayak gitu ya. Nggih Pak Ade, seperti itu. Biasanya Ibu yang melakukan apa ketika mengalami kegelisahan kayak gitu? Mungkin jika saya ada banyak kegiatan kayak gitu nggih Pak Ade nggih, merasa tidak tenang, gelisah, seperti itu mungkin waktunya, apa ya, terfokus pada kegiatan-kegiatan yang menurut saya itu terlalu full, seperti itu nggih Pak Ade nggih. Itu biasanya saya banyak pikiran itu saya senang mendengarkan musik Pak Ade sebenarnya. Hmm. Mendengarkan musik, terus bisa juga menulis, seperti itu hanya untuk, apa ya, sedikit mungkin nggih Pak Ade nggih. Agar bisa kembali tenang, kemudian juga saya bisa biasanya juga mungkin mendengarkan musik-musik relaksasi Pak Ade, agar lebih nyaman, enjoy, seperti itu Pak Ade. Dan, apa ya, mungkin belajar lebih fokus lagi Pak Ade, seperti itu. Mungkin harapannya juga seperti itu Ibu, Ibu harus fokus ke depannya kayak gitu. Setelah Ibu bercerita sekarang bagaimana perasaannya? Saya setelah bercerita dengan Pak Ade ini nggih, itu kan ini kan ada beberapa, apa ya Mas Ade, Pak Ade ya, kayak numpuk seperti itu loh, masalah-masalah yang Mhm, numpuk karena kan saya belum menyelesaikan administrasi PKKS, itu saya jadi membuat saya itu kurang tenang sekali, mhm, gelisah sekali seperti itu Pak Ade. Jadi saya kayaknya berpikirnya itu, apa ya, berat banget seperti itu loh Pak Ade. Kadang juga untuk istirahatnya kurang dan lain-lain, sehingga kadang ya alhamdulillah sih kalau menjaga kesehatan agar nggak drop seperti itu Pak Ade. Dan apa mmm, ya Pak Ade ya, di sini mungkin lebih apa ya, ingin meningkatkan progres persiapan administrasi seperti itu Pak Ade, agar lebih siap lagi pada saat Bapak Pengawas ada koordinasi evaluasi progres persiapan, saya lebih siap, saya lebih fokus seperti itu dan saya juga bisa apa ya Pak Ade ya, mungkin menyelesaikan tugas-tugas tambahan saya secara bersamaan, seperti itu Pak Ade. rencana ke depan Bu Ratna mau gimana? Tadi kan udah Mungkin fokus kayak gitu. dari rencana aksinya nih Pak Ade nih, yang Iya, ke depan seperti itu. Apa mungkin saya ini ya Pak Ade ya, mungkin belajar menghargai waktu saya ya Pak Ade ya. Lebih belajar belajar menghargai waktu. menghargai waktu, kemudian mungkin apa ya, di sini lebih ke bisa mengoptimalkan waktu, memanage waktu saya dengan baik, seperti itu Pak Ade, apa ya, dengan bijak seperti itu mungkin saya bisa melakukannya belajar Pak Ade,
sambil belajar seperti itu, belajar untuk menghargai waktu, untuk memanage waktu dengan baik, dengan bijak dan bijaksana, seperti itu Pak Ade. Langkah yang Bu Erna lakukan sangat tepat sebenarnya, dan manajemen waktu agar pekerjaan itu bisa selesai semua gitu kan, bisa terselesaikan dengan baik dan tidak ada kegelisahan lagi yang muncul gitu ya. Atau ini Pak Ade, mungkin ada tambahan nggih Pak Ade nggih. Kalau misalkan Mhm. saya juga belajar konsisten nih Pak, konsisten terhadap waktu saya. Terus saya juga komitmen nggih, komitmen Mhm. untuk memanage waktu saya. Kemudian mungkin apa ya Pak, bisa mungkin saya bisa membuat catatan-catatan kecil nih Pak nih. Catatan skala prioritas. Mungkin untuk tugas-tugas dalam waktu dekat saya bisa membuat catatan kecil, membuat checklist-checklist seperti itu Pak Ade. Nanti untuk apa ya, skala prioritas itu untuk bisa mengingatkan saya pada deadline tugas-tugas saya yang mungkin kadang secara bersamaan itu harus bisa diselesaikan. Mungkin juga saya bisa menambahkan itu Pak Ade untuk rencana aksi saya ke depannya. Itu juga sangat membantu loh Bu Ratna dengan membuat checklist-checklist kegiatan kayak gitu, ditulis dalam buku. Nah, terus bukunya itu sama Bu Ratna bagaimana nih setiap harinya? Untuk catatannya seperti itu Pak. Mhm. Agar Mungkin mudah kalau dibaca gitu. mungkin kalau mudah dibaca, mungkin kalau saya dalam buku-buku langsung dalam buku saja nggih Pak nggih, karena Gimana? kan saya langsung menulisnya, maksudnya nggak usah diketik kayak gitu loh. Kalau kalau Mhm. ada tuliskan kan nanti bisa mengingatkan tuh, bisa ada saling mengingatkan, terus mengingatkannya, oh saya buka mungkin dalam buku kecil saya, kayak buku saku seperti itu Pak. Mungkin akan lebih efektif apa ya Pak Ade ya? Maksudnya lebih efektifnya ya kalau misalkan saya mencatatnya ini langsung hmm, apa ya, ngetik seperti itu kan nanti kayaknya kurang apa ya, kurang maksimal mungkin ya Pak Ade, karena kan saya harus buka laptop kayak gitu ya. Kalau mungkin buku catatannya ini menurut saya baiknya itu eh, saya buat dalam buku kecil aja ya Pak Ade ya, yang mudah disimpan seperti itu mungkin ya, mudah saya bawa ke mana-mana seperti itu. Kemudian saya catat hal-hal yang urgen, kemudian tugas-tugas tambahan saya yang urgen, kemudian menggunakan catatan skala prioritas yang urgen-urgen seperti itu Pak Ade, agar nanti saya mudah dalam mungkin pada saat oh ya saya buka, karena kadang saya juga orangnya mohon maaf nih Pak Ade kadang pelupa, karena mungkin faktor nggih Pak Ade nggih, faktor umur dan usia, u kuadrat seperti itu Pak Ade. Betul 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 sekali Bu Ratna, dengan buat catatan-catatan kecil dalam buku saku itu lebih efektif menurut saya, juga sama seperti yang dipikir sama Bu Ratna gitu. Oke Karena Pak kan Ade. gampang, jadi suatu saat bisa kita buka, suatu waktu bisa kita buka kayak gitu. Nggih, betul sekali Pak Ade. Ya syukurlah Ibu sudah merasa agak lebih tenang dan nyaman sekarang setelah Bu menceritakan permasalahan yang tadi, kegelisahan Bu Ratna. Alhamdulillah Pak Ade sudah apa ya, rasanya udah tenang, plong kayak gitu Pak Ade. Kayaknya lebih Hmm. lebih ringan kayak gitu, lebih rileks, lebih santai kayak gitu Pak Ade setelah mungkin karena apa ya, sudah menceritakan keluh kesah saya nggih kepada Pak Ade seperti itu. Ya, berikutnya, apa komitmen yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mungkin nanti untuk komitmen ini nggih Pak Ade nggih. Saya itu komitmennya mungkin konsisten juga membagi dan memanage waktu saya dengan bagus, dengan baik. Salah satunya itu ya tadi Pak Ade yang sudah saya utarakan, dan Pak Ade juga sudah
mensupport saya dengan membuat catatan-catatan kecil seperti itu, catatan skala prioritas di buku saku yang mudah ya Pak Ade ya. Nanti kalau di Iya, laptop kan buka-buka gitu kayaknya eh, nggak maksimal banget seperti itu. Apa ya mungkin lebih memanage waktu aja sih Pak Ade dengan bijak ke depannya seperti itu Pak Ade. itu bisa dilakukan sendiri sama Bu Ratna. Kalau sendiri mungkin saya lebih membutuhkan dukungan ya Pak Ade ya. Kayaknya apa ya? Untuk melakukan komitmen saya butuh dukungan. Seperti itu saya butuh kayak kerjasama, kolaborasi kayak gitulah. Meminta bantuan seperti itu Pak Ade. Siapa kira-kira yang bisa membantu Bu Ratna untuk konsistensi itu? Hmm, mungkin insya Allah saya akan berkolaborasi bersama rekan-rekan guru saya ya Pak Ade. Berarti saya libatkan teman-teman saya, rekan guru saya. Ini kan eh, terkait tugas-tugas tambahan di sekolah. Saya berhubungan dengan beliau-beliau, rekan-rekan guru hebat saya di sekolah. Mungkin saya sendiri berusaha untuk bekerja sama, membangun kolaborasi, kemudian menumbuhkan apa ya kerjasama, diskusi terbuka, kolaborasi bersama rekan guru saya. Mungkin kedepannya itu Pak Ade untuk saling melengkapi loh Pak Ade loh. Saling melengkapi seperti itu loh, saling mengingatkan saya yang sudah saya utarakan tadi Pak Ade. Semakin kesini kan umur saya semakin bertambah, usia saya faktor lupa itu loh Pak Ade. Mungkin saya Betul, lebih ingin kolaborasi Pak Ade, kolaborasi kerjasama dengan rekan-rekan hebat saya yang akan membantu saya di sekolah Pak Ade. baiklah, keren sekali Bu Ratna idenya. Kira-kira kapan Bu Ratna akan memulainya? Untuk mulai rencana saya ya Pak ya ini ya. Betul, Untuk mulainya lebih cepat lebih bagus kayaknya ya Pak Ade ya. Mungkin saya belajar mulai besok gimana Pak Ade? Kalau misalkan mulai besok saja saya mulai belajar, mulai memanage lagi seperti itu, terus belajar terbuka kepada rekan saya, berkolaborasi seperti itu Pak Ade, bekerja sama dengan rekan-rekan saya untuk apa ya, saling melengkapi ya Pak Ade ya. Saling melengkapi, kemudian saling mengisi juga Pak Ade untuk saya itu bisa belajar memanage waktu saya dengan tugas-tugas tambahan yang sering bersamaan dengan baik, dengan bijaksana. Seperti itu Pak Ade. baiklah, semoga Ibu konsisten dan komitmen dapat bekerja dengan suasana hati bahagia, tenang, dan nyaman ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Ade sudah memberikan support. Semangat saya luar biasa Pak Ade. Pak Ade itu selalu ada buat saya, pokoknya seperti itu. Saya terima kasih Amin. sekali Pak Ade atas waktunya Pak Ade sudah mendengarkan nih Pak Ade nih, mendengarkan keluh kesah saya, kemudian mendengarkan sharing yang saya rasakan. Memang berbagi itu indah nih Pak Ade nggih. Saya sangat Betul sekali. saya sangat senang sekali. Saya jadi merasa apa ya Pak Ade ya? Merasa ada support imun tersendiri buat saya, internal saya ini. Pak Ade sudah apa ya begitu Pak Ade mendengarkan saya, kemudian dengan sigap Pak Ade memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya lebih semangat lagi, memacu saya, kemudian saya ada beberapa solusi walaupun solusinya sangat sederhana, solusinya sangat apa ya menurut saya hal-hal kecil yang kadang tidak terpikirkan Pak Ade. Kayak membuat buku kecil apa sih itu kayak gitu kan nggak terpikirkan seperti itu. Tapi Pak Ade mensupport saya, mendukung saya sehingga saya itu merasa lebih nyaman dan tenang Pak Ade. Saya juga insya Allah apa ya semangatnya itu tumbuh lagi Pak Ade untuk bisa bekerja dengan
suasana hati yang selalu tenang, nyaman seperti itu Pak Ade, dan selalu bahagia Pak Ade, seperti di guru penggerak itu loh Pak Ade, salam dan bahagia selalu seperti itu. Amin, mudah-mudahan ya Bu ya, sama-sama ya Bu ya. Oke Pak Ade. Ya Bu Ratna, saya tunggu kabar baiknya ya Bu Ratna ya. Oke Pak Ade, sip. Insya Allah nanti Pak Ade secepatnya kita bisa ngobrol lagi kayak gini nggak Pak Ade? Ngobrol santai, maksudnya kan Amin. saya ingin berbagi kabar baik kayak gitu loh Pak, bersama Pak Ade. Apa ingin setelah saya nanti sudah melaksanakan rencana saya ingin ngobrol lagi sama Pak Ade, ngobrol santai aja lah Pak Ade, nggak usah resmi-resmi kayak gitu. Sama Pak Ade, kemudian ya apabila Pak Ade nanti ada waktu seperti itu, ada berkenan berkenan memberikan waktu kepada saya Ini untuk Dek. sharing dan berbagi kembali. Seperti itu Pak Ade. Nggih, kabari aja Bu Ratna kalau ada apa-apa nggih. Insyaallah nanti kalau ada waktu pasti saya, kalau nggak ada waktu pun nanti saya usahakan ada waktu buat Bu Ratna gitu. Oke Pak Ade, luar biasa Pak Ade. Pokoknya dari dulu itu selalu adalah buat saya. Dari kita bestie lah Pak Ade lah, dari pada saat menjadi pengajar praktik, sekarang kita juga bersama-sama kembali menjadi fasilitator, dapat bersilaturahmi kembali. Saya sangat senang Pak Ade selalu membantu saya. Saya mohon maaf sekali selalu merepotkan Pak Ade. Maksudnya selalu mengganggu waktu Pak Ade. Sama-sama Bu Ratna, saya juga sering repotin Bu Ratna. Oke Pak Ade. Eh, Pak Ade, mungkin nanti saya udah sore nih Pak Ade. Kalau kita lanjut ngobrolnya besok sambil ada saya. Semoga sih bismillah nih Pak Ade. Doakan ya Pak Ade, saya membawa kabar bagus. Kabar baik buat Pak Ade. Nanti saya Amin. kayaknya pamit dulu ya Pak Ade ya. Maksudnya saya ini kalau sore ada jadwal untuk jemput si kecil mengaji Pak Ade. Jadi besok-besok bisa dong disambung lagi kayak gitu curhatannya, ngobrol santainya bersama Pak Ade seperti itu. Mungkin nanti Pak Ade ada kegiatan, nanti saya insya Allah kontak Pak Ade dulu, nggak langsung tiba-tiba kayak gitulah. Insya Allah saya kontak Pak Ade, saya kan tahu jam terbangnya Pak Ade itu tinggi sekali. Nah, sebagai wakas kekiswaan, sebagai bendahara bos yang selalu deadline-nya itu laporannya luar biasa, pasti insya Allah saya jauh-jauh hari lah Pak Ade. Nanti kontak Pak Ade setelah saya nanti besok langsung melaksanakan rencana aksi saya. Pokoknya saya pengen Pak Ade itu selalu mendoakan saya seperti itu loh Pak Ade. Amin. Selalu mendoakan, mensupport saya seperti itu. Saya butuh dukungan Pak Ade karena pokoknya sangat berarti lah bagi saya. Kalau saya senang Pak Ade mendapatkan kayak masukan, umpan balik, itu jadi refleksi buat saya ke depannya seperti itu Pak Ade. Baik Ya, Pak sama-sama Ade. seperti Bu Ratna nggih. Oke, saya pamit dulu nggih Pak Ade. Oke. Terima kasih sekali untuk hari ini, untuk waktunya. Kemudian sampai berjumpa kembali nggih Pak Ade. Ya Bu Ratna, sama-sama Bu Ratna. Saya tunggu kabar baiknya ya. Nggih, insya Allah Pak Ade. Terima kasih Pak Ade. Salam dan bahagia selalu untuk Pak Ade. Oke. Nggih, salam juga untuk keluarga nggih Pak Ade nggih. Jangan lupa untuk si kecil juga. Jaga kesehatan Pak Ade. Terima kasih Pak Ade. Oke Bu Ratna. Oke, siap. Ya, berarti saya pengamat ya Bu ya. Nggih. Ya. Monggo Pak Wahyu. Saya ngamati Pak Bu Ratna sebagai coaching ya. Sebagai coaching. Iya,
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari coach Pak Ade. Jadi dalam itu sudah terdapat alur tirta, pertama tujuan, jadi sudah ini ya, sudah ada mengekspresikan dengan tujuan yang yang diharapkan, kemudian ada identifikasinya di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan coach dalam menggali potensi-potensi untuk coach sehingga memunculkan alternatif solusi dari permasalahan. Tadi ada ya pertanyaan dari Pak Ade itu memberikan ke Bu Ratna ya, itu sangat menggali potensi-potensi yang ada di Bu Ratna ya. Jadi Bu Ratna memberikan alternatif solusi dari permasalahan tersebut sehingga ya bahasanya bisa didengar oleh kedua pihak, baik Pak Ade maupun Bu Ratna. Jadi udah ada umpan baliknya. Kemudian untuk rencana aksinya tadi Bu Ratna sudah memberikan pertanyaan, Pak Ade itu sudah memberikan rencana aksinya ya, rencana aksi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik ya. Kemudian Bu Ratna juga menjawab umpan baliknya berupa yang rencana aksinya yang akan datang dengan disampaikan dengan positif ya, kemudian dan terarah. Kemudian juga Pak Ade juga memberikan pertanyaan yang sungguh di luar dugaan ya ke Bu Ratna, yaitu tanggung jawabnya seperti itu menurut saya. Jadi keduanya antara coach dan coach itu sudah terdapat alur tirta. Ya, itu dari pengamatan saya, Bu. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Bu, Pak Ade merasa nggak dari coachnya itu sesuai dengan alur tirta tidak, Bu? Ya, sangat sesuai Pak. Luar biasa sebagai coachnya. Iya, alhamdulillah ya, udah sesuai semuanya. Ya, jadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa kepada coachnya. Juga Bu Ratna juga menjawabnya ke Pak Adenya luar biasa dengan sangat luar biasa ya Pak, yang malah lebih aktif ya. Alhamdulillah, solusinya juga udah sesuai dengan ini. Juga tanggung jawabannya sebagai yang ininya ya, sudah ada gambaran-gambaran. Jadi seperti itu tentang rencana aksinya juga. Ya, itu dari saya sebagai pengamat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wahyu dan Pak Ade. Sama-sama, Beratna.